Takut tak akan ku
Adik-adikku sekalian, adik-adik sekolah minggu HKBP Ciputat, kita sudah cukup lama tidak bertemu, tidak kebaktian bersama di gereja kita. Para sintua, para guru sekolah minggu sudah sangat rindu bertemu dengan adik-adikku sekalian. Namun demikian, kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh malas, kita harus semangat terus. Horas! Adik-adikku sekalian, kita puji Tuhan, kita muliakan namanya, kita bernyanyi kidung jemaat atau nyanyian sekolah minggu yang dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang berada di rumah. Apa kabar adik-adik? Kakak harap semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini, Kak Naomi, Kak Emi, dan Bang Yosep akan memimpin ibadah online kita pada hari ini. Walaupun kita tidak dapat berkumpul di gereja, tetapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita siapkan Alkitab kita untuk ayat bulanan kita yang diambil dari Kejadian 12 ayat 2. Sudah semua adik-adik? Oke, kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebelum kita memulai, kita ambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap, Kak. Untuk itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu When Jesus in the Family. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik masih semangat kan? Kita akan menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Yesus Cinta Semua Anak. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita nyanyikan sekali lagi, lebih semangat. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi
atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Keenam, jangan engkau membunuh. Ketujuh, jangan engkau berzina. Kedelapan, jangan engkau mencuri. Kesembilan, jangan engkau berdusta. Kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita sambut hukum Taurat, kita bernyanyi yang dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, kita angkat lagu pujian kita, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku
Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mendengar hukum Taurat yang pertama sampai dengan ke-10. Barangkali di antara kita ada yang melanggar hukum Taurat tersebut. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kita memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami anak-anak sekolah minggu HKBP Ciputat, Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mengampuni dosa kami, dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Tuhan, kami ini adalah orang yang lemah, yang sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adikku sekalian, epistel atau ayat bulanan yang sampai di tengah kita pada pagi hari ini, yaitu terambil dari Kejadian 12 ayat 2. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kejadian 12 ayat 2 kita baca secara bersama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian yang dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu pujian Holland Dak Danak. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Naomi akan membacakan warta sekolah minggu kita pada minggu ini. Untuk pengumuman yang pertama, minggu depan kita masih beribadah di rumah ya adik-adik. Walaupun adik-adik beribadah di rumah, tetapi adik-adik harus tetap berpakaian sopan dan rapi. Untuk pengumuman kedua, kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun selama seminggu ini. Untuk yang ketiga, untuk adik-adik yang membutuhkan nilai, adik-adik bisa menghubungi guru kelasnya masing-masing. Kemudian pengumuman yang keempat, kakak guru sekolah minggu membuka kesempatan untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan pujian. Adik-adik bisa menghubungi guru kelasnya masing-masing. Itu saja pengumuman kita untuk minggu ini. Kakak undang adik-adik untuk mengambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai detik ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang telah berulang tahun pada minggu ini. Tuhan beri kesehatan, Tuhan berikan umur yang panjang. Engkau berkati mereka Tuhan supaya mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang sedang melakukan ujian. Tuhan, Engkau berkati agar adik-adik bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik dan menghasilkan nilai yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, walaupun kami saat ini masih belum bisa berkumpul di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, Engkau tetap berkati hati kami Tuhan, Engkau selalu sertai kami agar kami selalu berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Sungai Sukacitamu. Anggur sukacitamu
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Bang Rama akan membawakan cerita firman Tuhan untuk minggu kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita tersebut, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa melakukan ibadah pada hari ini ya Tuhan. Meskipun kami tidak bertemu di tempat yang sama, tidak saling bertatap muka, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menjamah hati kami masing-masing. Berkatilah kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bisa hidup di dalam kehidupan kami dan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pada hari ini, di minggu kita kali ini, firman Tuhan tertulis di Kejadian 2 ayat 1-8. Semuanya pegang Alkitabnya, dibuka. Ya kalau belum bisa membuka sendiri, minta bantuan sama orang tuanya. Ayatnya adalah Kejadian 2 ayat 1-8. Oke, sudah semuanya membuka. Sekarang Abang akan bacakan untuk kita ya. Dari ayat 1. Maka selesailah penciptaan seluruh alam semesta. Pada hari yang ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaannya itu. Lalu ia beristirahat. Maka diberkatinya hari yang ketujuh itu dan dijadikannya hari yang khusus. Karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Itulah riwayat penciptaan alam semesta. Ketika Tuhan Allah membuat alam semesta, belum ada benih yang bertunas dan belum ada tanam-tanaman di bumi. Karena Allah belum menurunkan hujan dan belum ada orang yang mengerjakan tanah itu. Tetapi air mulai merembes dari bawah dan membasahi permukaan bumi. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya, maka hiduplah manusia itu. Ayat terakhir, ayat ke-8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur dan ditempatkannya di situ manusia yang sudah dibentuknya itu. Sampai di situ firman Tuhan pada hari ini. Oke adik-adik, sebelum Abang memulai cerita kita pada hari ini, Abang mau flashback, mengingat-ingat pelajaran yang ke belakang. Yang minggu lalu dibawakan oleh Inang Titi tentang penciptaan. Oke, jadi Inang Titi minggu lalu sudah menceritakan bagaimana proses penciptaan dari hari pertama, kedua, sampai hari ke-6. Ya, dari hari pertama sampai ke-5 Tuhan menciptakan langit, menciptakan bumi, diciptakan binatang-binatang, ada burung di udara, ada lautan, isi-isi bumi semua Tuhan ciptakan. Terus hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Nah setelah sampai hari ke-6 semuanya sudah selesai. Pada hari yang ke-7 tertulis di Alkitab, di ayat ketiga tadi, Alkitab mengatakan seperti ini. Maka diberkatinya hari yang ke-7 itu dan dijadikannya hari yang khusus. Karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini Abang mau kasih tahu, ini kita kenal dengan yang namanya hari Sabat. Kalau ada yang menjawab itu betul sekali, namanya adalah hari Sabat. Pertanyaannya, apakah hari Sabat itu? Nah, kalau kita mau menemukan jawabannya, kita bisa membaca atau mengetahui isinya dari hukum Taurat. Kira-kira hukum Taurat keberapa? Pasti Abang yakin, pasti di rumah ada yang menjawab dengan benar. Hukum Tauratnya adalah hukum Taurat hukum Taurat yang ke-4. Ya, tertulis adalah isinya adalah ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah pekerjaanmu di dalam 6 hari. Kemudian pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu.
Kau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu, laki-laki maupun perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Oke, jelas ya. Berarti kalau abang tanya, hari Sabat itu hari apa ya? Abang yakin dan percaya kali ini juga banyak yang jawab di rumah. Pasti udah banyak yang jawab abang dan benar. Hari itu adalah hari Minggu. Hari Minggu adalah hari di mana kita beribadah ke gereja. Kenapa kita ke gereja hari Minggu? Nah, karena ini tadi, Tuhan menguduskan hari itu dan menyuruh kita untuk beribadah. Makanya setiap hari Minggu kita pergi ke gereja. Nah, sekarang yang mau abang ingatkan adalah, kalau Tuhan sudah menguduskan hari itu, kita disuruh ibadah, sikap kita saat ibadah bagaimana? Sudah pasti harus semua sikap yang paling baik yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ada amang sintua di depan, kita dengar. Kalau misalnya ada kakak guru sekolah minggu mimpin lagu, nyanyian, lagu pujian, kita ikut bernyanyi, bergembira sama-sama gitu. Jadi kalau ada yang kebaktian, kalau masih cubit kanan kiri, masih kalau temannya ada yang berdoa dia siku temannya, atau dia kepalanya ditoyor gitu. Itu sikap yang salah karena berarti tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, selanjutnya adalah kalau ada yang nanya, "Loh, Bang, berarti hari Minggu yang dikuduskan ya?" Oh, berarti cuma hari itulah kita mau berdoa, mau mengucap syukur. Jawabannya adalah abang bilang, tidak. Karena apa? Iya betul kita menguduskan hari itu untuk beribadah, tetapi kalau kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, kita lakukan tidak ada henti-hentinya. Senin sampai hari Minggu, Minggu ke Minggu lagi, semuanya tetap sama. Setiap apapun yang mau kita lakukan, kita mau makan, berdoa. Kita mau belajar, berdoa. Kita mau ujian, berdoa. Melangkahkan kaki kemanapun, kita berdoa supaya semuanya dilancarkan. Nah, jadi hari ini abang mau mengingatkan adik-adik supaya tetap fokus kalau ke gereja. Bersungguh-sungguh apapun yang dilakukan ke gereja adalah untuk menguduskan nama Tuhan. Oke, abang akan merangkum semuanya saat ini. Yang pertama, pelajaran hari ini adalah tentang, kalau ditanya ya, mama papa nanya misalnya atau temennya nanya, kamu hari ini ibadah kan? Ibadah dong, ibadah online meskipun kita nggak ketemu di gereja. Apa khotbahnya? Apa cerita dan firman Tuhan pada hari ini? Adik-adik bisa jawab. Yang pertama, hari ini kami belajar tentang hari Sabat. Oh, ditanya lagi dong, apa itu hari Sabat? Hari Sabat adalah hari ke-7 di mana Tuhan beristirahat ketika selesai melakukan penciptaan. Hari yang dikuduskan. Nah, kalau tanya gitu, loh. Terus ada lagi misalnya nanya lagi papa mamanya atau teman-temannya. Terus kita hari ke-7 itu ngapain? Hari ke-7 adalah hari Minggu. Jadi hari Minggu kita harus ke gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana cara memuji dan memuliakan Tuhan? Yaitu dengan fokus, bersungguh-sungguh ketika melakukan kebaktian, tidak ada yang bermain-main, tidak ada yang mengganggu teman, semuanya bernyanyi, berdoa, fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke? Abang harap cerita abang hari ini dapat menjadi berkat buat kita dan bisa dilakukan. Abang akan senang, bahagia, bersuka cita kalau adik-adik sekolah minggu HKBP Ciputat bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari supaya kita menjadi anak yang disukain oleh Tuhan. Oke, sampai di situ cerita hari ini. Abang akan tutup dengan doa, semuanya lipat tangan, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu untuk cerita tentang firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya cerita tersebut dapat kami lakukan di kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu HKBP Ciputat dapat menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan dan menjadi anak-anak kesukaan Tuhan ya, kesukaan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan di tengah kondisi dunia ini yang dilanda oleh sakit penyakit, sehingga kami tidak bisa bertemu di gereja untuk melakukan ibadah. Kiranya Engkau tetap memberkati kami dan menguatkan kami, dan kami selalu percaya bahwa semua ini akan
selesai ya Tuhan, dan kami bisa berkumpul dan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Rama. Bagaimana adik-adik? Kakak harap cerita firman Tuhan yang tadi kita dengar dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu pujian, Jangan Lelah. Adik-adik bangkit berdiri ya, kita nyanyikan lagu ini dengan menggunakan gerakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibentuk di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Ibadah selesai, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan.